نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang indah, cerah pada siang hari di hari Jumat ini, mari sama-sama kita haturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha dari segala maha kuasanya masih memberikan kepada kita limpahan karunia berupa kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman. Maka kata para ulama, cara mensyukuri karunia yang teramat banyak ini, penerapannya kita terapkan dalam 3 aspek sekaligus. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita meyakini semua yang ada dalam hidup kita ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan lisan kita sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga disunnahkan untuk kita memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya adalah membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, asyukru yakunu bil jawarih. Syukur yang mewujud dalam anggota badan kita yang masih dikaruniai kesehatan jasmani, yang masih dikaruniai kesehatan pendengaran dan penglihatan, hendaknya kita gunakan bertaqarrub ilallah. Salah satunya adalah hadir dalam salah satu kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita orang-orang yang beriman adalah salat Jum'ah yang kita laksanakan berjamaah didahului dengan mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Khatib tak lupa juga mengingatkan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada dirinya sendiri, untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan iman itu sifatnya fluktuatif. Ia terkadang berada pada level yang tinggi, terkadang juga iman kita itu dapat turun pada level yang rendah. Diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi menyatakan al-iman yazdadu wa yanqus. Iman dapat bertambah dan ia dapat berkurang. Yazidu bit ta'ah,
bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang lantaran kemaksiatan yang kita lakukan. Maka tidak ada cara lain selain menjaga kualitas iman kita itu dengan memperbanyak syukur kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah juga kita saat ini telah Allah berikan kesempatan untuk sampai di pertengahan bulan Syawal. Syawal itu sendiri maknanya adalah meningkat. Semoga itu adalah tanda juga bagi peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu ibadah yang patut kita jaga setelah bulan Ramadan ini adalah sholat 5 waktu yang barangkali selama ini masih kita sepelekan atau masih kita anggap sesuatu yang remeh. Maka tema kita pada kesempatan yang singkat ini adalah pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Salat itu merupakan salah satu ibadah yang dengannya agama akan tegak, yang dengannya amal ibadah yang lain juga akan terangkat kelak di hari akhirat, tepatnya saat yaumil hisab. Begitu beratnya ibadah ini, sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam saat peristiwa Isra dan Mi'raj, saat Nabi Mi'raj menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa alaihi salam itu memberikan saran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibebankan salat awalnya 50 waktu untuk diringankan sebanyak-banyaknya. Sampai singkat cerita, Nabi memperoleh rukhsah, mendapatkan rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah menjadi 5 kali saja dalam satu hari, dan itu pun masih dianggap berat oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi berkat kesungguhan dari kita, kemudian berkat rahmat Allah, dan juga berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita yang mau bersungguh-sungguh akan dimudahkan oleh Allah menjaga salat 5 waktu ini. Bahkan ia menjadi tiang pondasi dari agama kita ini. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat faqad aqamaddin, dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat 5 waktu ini sama halnya meruntuhkan dasar-dasar agamanya. Beratnya menjaga salat 5 waktu ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, faqala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat untuk orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman itu ditentukan waktunya, kewajiban yang ditentukan waktunya. Isyarat apa yang ada dalam ayat ini? Allah menggunakan bentuk kata kitaban yang secara linguistik, secara bahasa, kalau ada lafadz kataba disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, itu menunjukkan ibadah yang sifatnya berat, menuntut kita untuk bersungguh-sungguh, menuntut kita untuk niat secara baik dan benar. Sebagaimana puasa, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan perintah apa? Kutiba alaikumusiyam, digunakan bentuk kataba. Mengapa? Karena ini adalah isyarat dari Allah Azza wa Jalla betapa beratnya ibadah yang satu ini. Puasa ketika kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh sebanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah,
untuk kita yang benar-benar berpuasa karenanya. Di dalam hadis qudsi Allah benar menyatakan, as-siyamu li, puasa itu hanyalah untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas pahala untuk orang yang berpuasa tersebut. Apa balasannya? Salah satu di antaranya adalah mendapatkan farhah, kebahagiaan inda liqa'i rabbi, saat ia bertemu dengan Tuhannya. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertemu dengan Rabb kita, memandang kepada Rabb kita kelak pada hari akhir merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini sebanding dengan beratnya puasa, beratnya kita menahan hawa nafsu selama Ramadan. Begitu pula dengan syariat sholat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan ajaran atau perintah yang berat, tetapi sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang beriman. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab beliau, di dalam kitab tafsirnya, yaitu Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, menyatakan lafadz kataba ini itu juga dimaknai sebagai ju'ila. Apa maknanya? Kewajiban yang dijadikan tolok ukur oleh Allah akan keimanan seseorang, baik buruknya iman seseorang, ketakwaan seseorang itu diukur dari sholat 5 waktunya. Apabila sholatnya baik, fa insyaallah ibadah-ibadah yang lain akan terjaga, ibadah yang lain pun akan menjadi baik. Maka saat di akhirat nanti, jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu ibadah yang disebut sholat ini kelak akan menjadi penentu apakah ibadah yang lain itu terangkat menjadi baik ataukah tidak. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwalama yuhasib bihi yaumal qiyamatis shalah, amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di hari akhirat, yaitu ibadah sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya, dan barang siapa yang sholatnya itu buruk, maka menjadi buruklah fadilah-fadilah ibadah yang lainnya. Sholat menjadi penentu apakah keimanan seseorang itu benar-benar baik ataukah tidak. Maka khatib tak lupa mengingatkan kepada dirinya dan juga kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga yang satu ini. Kita biasakan diri kita untuk datang ke masjid-masjid, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu di masjid. Kita ajak saudara-saudara kita, dan juga kita ajak anak-anak dan juga keluarga kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mampu menjaga sholat 5 waktu kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahi wa kafa bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala ashrafil mustafa Muhammad ibn Abdillah khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ila amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita mengambil ibrah, pelajaran dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maaf, Abdullah Ummi Maktum ini memiliki keterbatasan pandangan, Pak. Atau dalam bahasa lain, beliau ini buta. Rumahnya jauh dari masjid Nabi SAW, ditambah buta matanya. Maka suatu ketika, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini bertanya kepada baginda Nabi, sekalian meminta izin untuk tidak hadir di dalam masjid Nabi SAW. Ia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah orang yang seperti aku ini masih wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Maka Nabi bertanya kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum ini yang buta matanya, apakah engkau masih mendengar suara adzan? Ia menjawab, ya, aku masih mendengar wahai Nabi suara adzan. Nabi tegas menyatakan, datanglah ke masjid, laksanakan sholat 5 waktu di masjid. Bagaimana dengan kita yang masih dikaruniai Allah kesehatan jasmani rohani, yang masih dikaruniai Allah kesehatan pandangan, maka sudah selayaknya lebih baik dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rumahnya jauh dan ia buta matanya. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang mampu menjaga kualitas sholat berjamaah kita. Dan pada akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nastaghfiruka ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna qiyamana, Rabbana taqabbal minna du'a'ana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala ta'atik wa sabbit qulubana ala dinik wa faqqihna fid din wa faqqihna fid din wa faqqihna fid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'murukum an salasa, ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.